Kalau sudah terlanjur sangkut di satu saham, lalu bagaimana solusinya? Simak penjelasan selengkapnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mutara Investment Club bersama saya Satim Jati, dan minggu ini kita tidak berbagi stock pick karena ada hal-hal yang menurut saya penting untuk saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pada stock pick selanjutnya, yaitu sebuah tips trading. Jadi bagaimana kalau kita sudah terlanjur sangkut pada satu saham tertentu. Nah, ini saya hanya ingin sharing, jadi apapun yang saya sampaikan pada video ini, terutama pada penyebutan-penyebutan emiten, bukanlah ajakan jual ataupun beli, gitu ya. Sebagai trader di MIC Pro juga beberapa kali terjadi sangkut di sebuah saham, tapi kita meyakini bahwa saham ini akan lanjut naik dan apa saja pertimbangannya, dan kenapa kok sampai saya sebagai owner grup meresikokan grup untuk sampai sangkut di sebuah saham. Mari kita simak penjelasannya. Jadi kalau kita simak di sini ada eh, screenshot yang saya ambilkan dari grup saya di Mutiara Investment Club yang pro. Ini saya tuliskan di channelnya pada tanggal 15 April, artinya biasanya grup dan saya sudah beli di tanggal 14. Nah, malamnya biasanya saya akan kasih penjelasan. Ini ada nama sahamnya adalah STAA, ya, kode tickernya STAA. Jadi saya mengatakan waktu itu underwriter dengan kode broker YU baru keluar barang 166.000 lot dari 8,7 juta lot. Artinya saya ingin mengatakan kepada semua teman-teman bahwa hari itu ada underwriter yang masih memegang 8,7 juta lembar saham STAA, dan baru jualan sebanyak 166.000 lot, ya. Nah, waktu itu masih puasa karena tanggal 15 April. Saya bilang saya kira ini bisa dijadikan swing eh, dan kita bawa sampai dengan Lebaran. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada tanggal 14 April kita beli, tutup harga di harga 925, lalu kemudian sempat dibawa ke 1000. Sementara trading plan kita adalah TP-nya ada di eh, area 11, ya. Kalau di gambar saya adalah 1090. Itu adalah trading plan kita. Kenapa kok 1090? Karena target sebenarnya adalah 1110 kalau saya. Cuman supaya grup bisa jualan di harga yang kira-kira tercapai, saya menargetkan 1090. Itu satu rahasia yang baru saya sampaikan hari ini. Lalu ada yang menarik dari kejadian ini adalah ketika sudah dikasih profit sampai dengan 1005, ya kan. Kita tidak taking profit, saya mengatakan saya tetap hold sesuai dengan rencana awal, dan yang terjadi selanjutnya adalah ARB 3 kali. Nah, akan tetapi sekali lagi kita simak perkembangan di grup apa yang terjadi. Di grup saya menyampaikan bahwa harga akan ke 800 dan beneran terjadi ke 800. Waktu itu akhirnya kita melakukan average down, ya. Jadi di sini terlihat gambaran percakapannya bahwa kita melakukan average down, artinya kita punya harga di 925 dan ada harga di 800. Mari kita lanjutkan perjalanan tradingnya. Nah, setelah kita dapat harga di area sini, maka kemudian kita hold, dan benar saja kemarin harga mencapai pada target jual kita, yaitu di 1090. Lalu pertanyaannya, apa sih sebenarnya rahasianya? Kenapa beli 925 dibawa ke 1000 diam saja, dibawa ke 800 tidak cut loss? Jadi sebenarnya cut loss itu kapan diperlukan? Apakah selalu kalau kita beli di harga 900 dibawa ke 800 kita beli lagi bukan cut loss? Nah, itu yang jadi pertanyaan.
kebanyakan dari kita kalau kita punya saham di bawah ARB 3 kali, kemudian akhirnya frustasi dan cut loss. Setelah di cut loss terbang, gitu ya. Nah, tapi yang terjadi adalah, eee, saya selaku owner grup kemudian mengatakan beli lagi di 800, target tetap 10,90. Apa alasannya? Yang pertama, alasan pertama adalah bahwa, eee, kalau kita melihat dari sisi teknikal tidak ada masalah, artinya, tren belum patah, itu satu hal. Yang kedua, dari sisi inventory, dari sisi, apa namanya, analisa broker summary atau bandarmologi, terserah Anda menyebutnya sebagai apa, tidak ada hal yang signifikan. Artinya, underwriter masih memegang barang dan masih melakukan akumulasi dan itu perlu dilakukan, pengawalan dan pengecekan. Sehingga chart itu merupakan cerminan dari apa-apa yang terjadi pada transaksi di balik layar yang ketika, transaksi berjalan kita tidak tahu entitas mana melakukan penjualan dan entitas mana melakukan pembelian. Nah, seperti itulah kemudian, saya mengawal grup untuk mencapai target taking profit-nya. Nah, ada rahasia tersembunyi di balik kenapa saya beberapa kali dan mungkin teman-teman tahu, bahkan mungkin melihat ya, atau mungkin teman-teman yang ada di MIC Pro mungkin belakangan bertanya-tanya, kenapa saya beberapa kali, mengajak grup untuk trading lebih, santai, lebih terukur walaupun juga seringkali masih memberikan stock pick yang sifatnya, harian ataupun mingguan. Tapi beberapa kali juga stock pick-nya model seperti ini, trading-nya trading santai. Tujuan saya yang pertama adalah supaya kita itu berlatih kesabaran. Pada saat yang sama kita juga melatih mental. Nah, karena apa? Karena kalau kita sudah terbiasa dapat, cuan harian, begitu saham disebut call langsung terbang, saham di call buy terbang, dan seterusnya, maka kita menjadi, eee, endurance kita atau tingkat kesabaran kita menjadi berkurang. Sehingga, potensi-potensi cuan lebar dengan model kesabaran ini hilang. Itu satu hal. Yang kedua, saya ingin mengakomodir grup, saya ingin mengakomodir, kepentingan orang-orang yang ada di dalam grup. Kenapa? Karena ada orang-orang yang atau member grup yang tidak bisa setiap hari apa namanya, tidak bisa setiap hari memantau market. Jadi saya harus mengakomodir teman-teman yang bertipe ini. Jadi sebenarnya ini sering saya sampaikan dalam, forum-forum diskusi di grup, terutama di grup Mutiara Investment Club yang pro, tapi mungkin akan lebih jelas kalau saya sampaikan melalui, apa namanya, pesan lisan ini ya, melalui teman-teman menonton di YouTube ini. Nah itu, kasus pertama ya, itu kasus pertama yang ingin saya sampaikan. Ya, sebelum saya lanjutkan pada cerita atau kasus kedua bagaimana, kita punya keyakinan untuk bisa, taking profit sesuai target, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ingatkan sekali lagi, silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info menarik dan terbaru dari Mutiara Investment Club. Baik, saya akan lanjutkan pada case yang kedua, yaitu, eee apa namanya, saya mengatakan pada tanggal 24 Mei. Yang saya katakan di channel adalah yang mau trading santai bisa beli TINS dengan target 1.900. Nah, pada kasus TINS, saya bahkan tidak menyampaikan, apa namanya, stop loss ada di berapa. Saya tidak menyampaikan, saya hanya mengatakan taking profit setidaknya di 1.900. Kenapa? Sekali lagi karena memang kalau misalnya kita lihat chart, mari kita lihat chart-nya.
Ini adalah chart Teens, terbaru ya, jadi per tanggal berarti ini tanggal trading terakhir adalah tanggal 3 Juni 2022, sementara saya call by Teens adalah di candle yang ini ya, di tanggal 24 Mei 2022. Oke, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Hari berikutnya merah dan candlenya ditutup terkoreksi sekitar 3% gitu ya. Tapi saya masih punya keyakinan, artinya saya tidak anjurkan untuk stop loss karena apa? Karena pertama, memang masih terjadi akumulasi. Yang kedua, chart pada hari berikutnya yaitu tanggal 26 hanya mengisi gap atau unfilled order. Lalu, eee, secara secara, keseluruhan pada Teens ini masih ada akumulasi. Alasan selanjutnya adalah, akan, ber Teens ini akan membagikan dividen ya, pada bulan Juni, yaitu tanggal 6 kalau tidak salah, Teens akan membagikan dividen. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk melakukan cut loss, bahkan ketika Teens itu mengalami koreksi, gitu ya. Nah, mungkin dari cerita ini Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa, apa namanya, bisa menyimpulkan bahwa satu, jelas ya bahwa kita pernah mengalami floating loss alias sangkut walaupun cuma sebentar. Yang kedua, tidak harus kita dalam trading langsung, apa namanya, berpikir ini harus stop loss ketat. Stop loss itu diperlukan jika teman-teman atau Bapak Ibu melihat bahwa itu adalah markdown dan distribusi. Karena begini, karena seringkali ada distribusi yang justru menyebabkan harga naik. Nah, hal-hal seperti ini harus dipahami oleh kita semua. Ada akumulasi yang sifatnya menyebabkan markdown ada akumulasi yang apa namanya, eee, membawa harga saham menjadi naik. Nah, kebetulan pada kasus TINS ini, pada level ini adalah akumulasi yang berbarengan dengan markup gitu ya. Sehingga saya dengan sangat pede setidaknya mengatakan targetnya adalah di golden ratio 1.900. Jadi area TP-nya di sini dan ternyata diantar sampai dengan eh, level 2.000. Jadi itu pertimbangan-pertimbangannya, kapan harus melakukan stop loss, kapan tidak perlu melakukan stop loss. Gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen dipandu tradingnya secara detail seperti ini, silahkan join di grup MIC yang saya ampu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.